Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rian TV. Kalau kita menuju kata politik, maka pikiran kita yang tertuju adalah sebuah kepentingan. Kepentingan yang digunakan sebagai landasan utama dalam bekerja. Sebuah partai politik akan menghasilkan kader-kader partai yang akan digunakan sebagai alat untuk meraup sebuah tujuan, yaitu tujuan politik sebuah kekuasaan. Kader-kader politik walaupun kadang kelihatan mentereng, dihormati dan bersahaja, sebenarnya mereka adalah korban-korban politik dari sebuah kekuasaan. Katakanlah seorang Presiden Jokowi, walaupun kelihatannya sebagai seorang presiden, dia sebagai pemangku kebijakan politik di Indonesia, memutuskan kebijakan-kebijakan yang penting strategis di Indonesia, cuman di sisi lain dia adalah korban politik. Korban politik siapa? Korban politik partai. Kedua, korban politik masyarakat. Yang pertama, korban politik partai. Presiden Jokowi sebagai seorang presiden yang dilahirkan dari sebuah partai, ya, yang dimana ketika sebuah partai itu tidak bisa atau tidak mencapai batas ambang politik, ya, threshold, kalau dikatakan sekarang seperti itu, maka tidak akan bisa mencalonkan menjadi presiden. Jadi Presiden Jokowi adalah korban politik dari sebuah kepentingan partai yang sekarang menjadi partai penguasa. Walaupun kelihatannya Presiden Jokowi itu seorang pemimpin, ya, yang kelihatannya mentereng di atas, cuman Presiden Jokowi juga bukanlah sebagai seorang pemangku kebijakan mutlak di Indonesia, karena sistemnya di Indonesia adalah sistem demokrasi. Kedua, korban masyarakat. Seorang Presiden Jokowi adalah korban masyarakat. Kenapa? Dia dipilih menjadi seorang presiden dengan harapan keegoisan masyarakat itu yang memilih beliau dengan egoisnya mementingkan kepentingan pribadi agar memimpin Indonesia ini mewakili kepentingan masyarakat agar tujuannya tercapai. Tidak bisa dipungkiri, orang yang mendukung dengan yang tidak pasti ada kepentingan yang berbeda darinya. Jadi seorang pendukung pasti dengan egoisnya dari lubuk paling dalam dia mempunyai kepentingan yang ada di dalam dirinya. Kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan kelompok yang dia punya. Kadang-kadang seperti itu. Seorang yang tidak memimpin Jokowi, dia juga mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu mencalonkan seseorang dengan harapan dia akan menjadi pemimpin dan membawa ego-ego yang dia punya. Egonya dia sendiri ataupun egonya secara golongan, secara penuh golongannya dia sendiri. Seorang Presiden Jokowi yang sudah dipimpin menjadi seorang presiden, dia akan menjalankan program-program yang dia buat, yang kadangkala program yang satu tidak bisa menyenangkan orang, kadangkala program satu bisa menyenangkan orang, karena dipastikan tidak akan bisa memberikan kepuasan pada setiap pihak, apalagi kepuasan di sisi samping oposisi, pasti tidak akan bisa memberikan kepuasan. Bahkan setiap kebijakan kadang walaupun kebijakan itu menyeluruh masyarakat itu baik, tapi di mata seorang oposisi atau seorang pembenci beliau pasti itu adalah
kebijakan-kebijakan yang jelek. Tapi itulah resiko seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti akan memimpin pada sebuah golongan yang dimana golongan itu akan ada pro dan kontra, yang seorang pemimpin akan memimpin golongan yang memilih dia ataupun golongan yang tidak memilih dia. Itulah, jadi setiap kebijakan-kebijakan beliau pasti tidak 100% disenangi oleh masyarakatnya sendiri. Bahkan kadang malah diolok-olok, dicemooh, kadang sampai disuruh mundur dari presidenan. Lalu sebenarnya hal ini mau dibawa kemana? Kalau kita masih mementingkan kepentingan kita pribadi, yang kadangkala kita masih menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah di saat kondisi kita bukan pada kondisi yang kita inginkan. Apakah itu tidak sebuah keegoisan? Pasti itu sebuah keegoisan, karena kita tidak memandang karena kita tidak memandang dari sisi global, tapi kita cuma memandang dari segi apa yang kita inginkan saja. Itu adalah sebuah egoisan yang nyata. Sebagai contoh, seorang yang katanya dulu bisnisnya di zaman orang sebelumnya itu baik-baik saja, lancar, tapi ketika dipimpin oleh pemimpin yang baru dengan kebijakan-kebijakan baru, bisnisnya chaos. Dan orang yang egois, orang yang pecundang, pasti dia akan menyalahkan sebuah kebijakan yang ada, yang kadangkala kebijakan itu lebih baik dilakukan, dan kadangkala kebijakan itu bisa memberikan kebaikan pada mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain ada sebuah kepentingan kecil di sisi lain ada sebuah kepentingan kecil dengan keegoisannya ingin mencapai sebuah tujuan dirinya sendiri. Sebetulnya yang namanya politik. Dan kita tidak bisa lari dari sebuah politik atau sebuah kepentingan, karena kita masih punya keegoisan diri sendiri. Bukan rasa mengorbankan, tapi ketika kita masih memiliki rasa egois, kepentingan pribadi, golongan, berarti kita belum bisa berkorban untuk negara ini. Lalu apakah sistem demokrasi cocok untuk Indonesia? Mari kita pikirkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.